Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, ke-8 Tins, ke-9 Akra, ke-10 AGI, dan terakhir ESA. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi 0,035% ke harga 6.639. Dan transaksi sampai saat ini ada di 11,8 triliun. Cukup besar ya. Kemungkinan besar memang ada tampungan di area bottom. Karena ISG kan sekarang di area bottom. Jadi mungkin dikumpulin sama big fund, saham-saham yang sudah turun dalam. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG, hari ini dia mencoba menembus 6.700 namun gagal. Tinggal lihat besok dan lusa. Kalau tetap berada di bawah 6.700, peluang besar 6.500 ya arah ISG. Jadi apakah bisa beli sekarang? Ya coba cicil-cicil dulu aja kalau mau saham big cap. Kalau saham gorengan nggak peduli ISG ya. Ada peluang, ada teknikalnya bagus, bid over bagus, beli cuan bungkus. Kalau untuk saham-saham big cap, harga sekarang harga-harga nanggung juga. Tapi bisa mulai cicil-cicil aja dulu. Kalau misalnya besok dan lusa ISG itu nggak mampu naik 6.700, sangat berpeluang ke 6.500. Jadi seperti itu untuk ISG. Hari ini perkiraan saya ya koreksi dulu ya, baru naik. Ternyata semalam Eropa Amerika tuh hijau pekat. Jadi ISG open gap up langsung tutup gap lagi ya. Hijau malah merah, kebalikan. Ya seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 930 terkoreksi 2,61%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Medco kondisi seperti ini ke 880 sampai bisa 850 masih bisa turun karena Medco itu sudah membentuk pola dead cat bounce dan indikasinya juga pola cup hand handle terbalik dengan target penurunan tuh minimalnya ya bisa ke 880 850. Kalaupun teknika rebound ya, kalau ISG-nya belum hijau pekat, kemungkinan Medco itu kepentok di resisten 1000. Karena dia juga sudah naik tinggi kan, dari 600 ke 1400 tuh lebih dari 100% naiknya ya. Kalau dia koreksi itu wajar, apalagi dari peaknya nih koreksinya baru 35% ya. Biasanya itu ya di sekitaran 40 sampai 50%. Nih dia akan pergi retest lagi area resist ya di 800 itulah maksimal dia turun, baru recovery lagi naik. Tapi untuk naik ke puncak ini agak panjang waktunya juga ya, harus disertai dengan fundamental juga, bagaimana kondisi laporan keuangannya, kinerjanya. Tapi kalau nantinya Medco minggu ini dan minggu depan tetap turun ke 800 ya, ada peluang teknika rebound lah April ya, atau akhir Maret, 2 minggu lagi. Jadi seperti itu untuk Medco. Kalaupun besok misalnya 1-2 hari teknika rebound ya paling 1000 itu. Cuman harga-harga tanggung ya, bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau mau beli. Ini harga-harga tanggung. Jadi seperti itu, bisa naik bisa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 310 terkoreksi 0,64%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa dia sudah jebol lagi ya, tapi memang di support pertahanan minornya. Kalau dia turun sampai 300 lemah ya. Kalau mau bertahan harus bertahan di support 2-nya, karena support pertamanya neckline-nya ini sudah dijebol 320. Jadi kalau mau lebih bagus, ada peluang mungkin naik lagi 1-2 minggu ke depan ya, harus bertahan di atas 310 untuk Medco ya. Kalau dia ke 300 nih nggak masalah juga. Kalau Bapak Ibu sabar ya, nggak pakai cut loss, paling konsolidasi dulu di bawah, terus naik-naik pelan-pelan ya. Mestinya 300 itu dijaga oleh Elsa. Walaupun memang MACD-nya mengarah ke bawah, dead cross ya, berkat di bawah 0 juga meningkat. Tapi ya kemungkinan besar bertahan lah Elsa, buruk-buruknya 300. Tapi ya 1-2 hari ke depan kalau tetap mampu bertahan di atas 310 itu bagus. Bisa jadi swing low, tapi terlalu offset swing low-nya ya, terlalu bawah. Harusnya mestinya swing low-nya itu di sekitaran 316 320 itu. Cuman terlalu dalam nih ya. Tapi kalau 1-2 hari ke depan naik lagi ke 320 berarti bisa jadi ini false break. Tapi kalau ada yang sudah cut loss seperti saya sudah cut loss ya, saya beli di 322, cut loss di 32, di 314. Mau nunggu ya. Jadi cut lossnya ya lumayan 3%-an. Nah, jadi seperti itu. Untuk Elsa langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1410 terkoreksi cukup dalam 4,08%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas jebol 1500 ya, seperti yang
saya bilang level psikologi 1500 jangan jebol. Kalau jebol turunannya bisa dengan volume besar. Kelihatan juga volume besar. Kondisi seperti ini kemana arahnya? 1350 sampai 1300 itu area ini ya, volume besarnya ke sini. Hati-hati tuh. Kalau jebol 1400-nya. Nah, ini support minor. Namanya support tuh ada support minor, ada support kuat atau support terakhirnya. Ini karena dia sudah jebol 1500, 1400 mungkin ada pantulan. Ya lihat besok kalau ada buying power, coba cuan bungkus saja. Atau kalau mau disimpan sampai akhir tahun nggak masalah juga kalau nggak pakai stop loss untuk Pegas ya. Cuman sayangnya Pegas sudah patah trennya ya. Tapi kalau dilihat atau ditarik dengan Fibonacci retracement dari rally-nya bawah ini ke atas, ya sekitaran 1350 itu harus ada pantulan, harus swing low-nya di area itu. Dan swing low-nya juga apakah cepet naiknya, lama, konsolidasi dulu, mungkin 2-3 bulan konsol, 4 bulan 5 bulan baru pelan-pelan naik ya. Karena ini kan dia juga naik dari bottomnya di Juli 2021, dia sampai peaknya tuh di November 2022, berarti hampir 1 tahun lebih ya, 1 tahun 4 bulan. Nah, seperti itu. Dia konsolidasi mungkin 3-5 bulan baru pelan-pelan naik lagi. Mungkin akhir tahun bisa lanjut naik. Dan ini bisa jadi nanti swing low. Coba kalau dilihat dengan candle weekly-nya ya, biar lebih kelihatan. Wah, ini ada pola rising wedge, tapi nggak masalah lah ya. Nggak ya, bukan pola rising wedge, tapi pola uptrendnya dipatahkan. Kalau ke 950 terlalu dalam, ya ini 1300 saja swing low-nya dan naik lagi. Nih kalau buruk-buruknya ya 1300 naik sini. Memang agak panjang ya, karena trennya juga pergerakannya itu kan lama. Dia uptrendnya sampai peak itu kan butuh waktu 1 tahun 6 bulan. Kalau dia koreksi sekitar 3 bulanan wajar. Nanti konsolidasi 3-5 bulan baru naik lagi. Seperti itu pola-polanya untuk Pegas nih ya. Memang agak lambat pergerakannya. Yang sabar ya boleh-boleh aja. Cicil-cicil aja untuk Pegas ya. Masih ya rugi waktu lah, siap-siap rugi waktu aja. Tapi menurut saya masih bisa potensi profit lah kalau beli harga sekarang. Mungkin di Agustus ke atas ya. Tapi ini disclaimer on, baru gambaran itu melihat history chart teknikalnya ya, dan belum pasti. Jadi tergantung masing-masing bagaimana untuk open posisi dan lainnya. Jadi seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3.990, terkoreksi 0,25%. Langsung saja ke teknikalnya. Para teknikal MDKA kalau kondisi seperti ini, dia tadi mencoba rebound namun gagal. Cuman volume mulai meningkat ya. Masih bisa ditoleransi asal 1-2 hari ke depan dia bisa rebound lagi. Balik ke 4.000 ya. Untuk MDKA kalaupun Bapak Ibu mau cicil ya bisa sampai 3.800 itu. Atur-atur aja bagaimana strateginya. Kalau pola double topnya ini kan sudah tercapai. Semestinya 4.000 tuh level psikologis, harusnya ada pantulan. Karena dia udah turun dari peaknya 4.600 ke 4.000, udah turun 15%. Ya mestinya ada pantulan sekitar 3-5%. Itu bisa cuan bungkus lah di 4.200, 4.250. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Kelihatan volume meningkat tapi sahamnya belum jebol terlalu jauh dari supportnya. Supportnya 4.000, 3.990 tuh masih bisa ditoleransi. Jadi seperti itu. Untuk MDKA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 765, terkoreksi 0,64%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BRPT jebol support dan ya masih peluang ke bawah ya. Kalau pola-pola seperti ini sudah jauh dari support 780. 3 poin ya sudah dalam menurut saya, karena dia udah 3 kali mencoba namun terus gagal. Ada peluang kemana arahnya. Kalau melihat kondisi seperti ini bisa ke 700. Wait and see aja dulu ya. Sentimen BRPT ini kan waktu itu gara-gara cuan mau IPO, jadi dia kena buang ARB berhari-hari. Itu saya coba spek buy juga di atas ini tapi nggak sempat TP dan cut loss tipis 2%an. Tapi sekarang kalau cuannya kan luar biasa tuh, naik terus. Arah lagi ya hari ini untuk cuan. Nih, arah lagi ya. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari dia arah. Ini cukup luar biasa nih untuk cuan. Ada peluang ke 1.000. Berarti harus naik sekitar 175 poin lagi. Itu menurut saya ya. Tapi beli harga pucuk seperti ini untuk cuan resikonya tinggi ya. Ya ini pesannya Pak Prayogo ke Pangestu, pas BRPT-nya dibuang, kemungkinan ya smart money-nya
atau bandarnya pindah ke cuan, maintain saham cuan, dan lihat cuan terus naik ya. Jadi seperti itu. Saya cuan untuk tektok aja ya, scalping, nggak berani juga hold lama ya, nggak pasti. Apalagi saham baru IPO tiba-tiba jebret di ARB, karena ini kan naik tinggi seperti ini pasti ada ARB-nya, nggak mungkin nggak, pasti ada ARB-nya. Ada saatnya nanti bisa ARB berhari-hari. Hati-hati kalau mau beli cuan di harga pucuk. Ini kalau trading di saham seperti ini nih, trading scalping aja. ODT fast trade, ada momentum, lihat chartnya bagaimana. Kalau ada posisi bagus, ada sinyal untuk beli seperti itu. Tapi cuan bungkus, nggak bisa di hold lama-lama, resikonya sangat tinggi ya. Apalagi sudah kayak lilin 6 kali dia arah. Nah, jadi seperti itu. Mungkin gak arah lagi ya, bisa aja. Yaitu tadi kemungkinan level psikologis 1000 disentuh dulu, baru itu kita lihat ada pergerakan nggak, atau nggak nyampe 1000 udah bisa di ARB kan lagi. Hati-hati untuk cuan. Seperti itu untuk BRPT dan cuan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang hari ini cukup tinggi, naiknya 2,2% ke harga 1855. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam ya, dia ini di area support 1800 tuh memang harus dijaga. Ini kelihatannya ya, ini kan sudah patah, pola symmetrical triangle-nya gagal ya, tutup aja, nggak perlu dilihat lagi, bikin pusing kepala kan. EMA 20-nya juga cukup dalam, kemungkinan ya kecil kalau dia sampai turun lagi di bawah 1800. Ini dia akan bergerak konsolidasi mungkin 3-6 bulan ke depan. Jadi ini di area bottomnya, risknya juga kecil. Kalau berminat tinggal stop loss kalau dijebol 1780. 1770 tinggalin aja. Ini kan support kuat, harus dijaga. Ini baru sekali retest ya, ini kali kedua retest mestinya mantul ya. Tinggal skenario-nya jebol itu out tuh aja untuk Antam. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6150, menguat 1,23%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Inco ya di level psikologisnya 6000 ini support yang harusnya mestinya dijaga. Tapi kalau misalnya dia terus turun, jelek ya. Harus 6500. Ini sama polanya dengan Antam, konsolidasi. Nah, bisa jadi dia konsolidasi juga 5800, jelek-jeleknya sampai 7000. Nah, ini arah ke bawah ya. Apalagi skenario-nya mungkin ISG tuh mau bottoming. Mungkin 1-2 minggu lagi bottoming, terus akhir Maret dan awal April bisa mulai teknik rebound ya. Kalau melihat seasonality-nya. Jadi seperti itu. Untuk Inco, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1040, start koreksi 3,25%. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal, TINS juga jebol 1100 ya. Dari 1200 ini saya sudah spec buy dan cut loss ya, karena memang kelihatannya nggak kuat. Karena stop loss ya stop loss. Ada beberapa memang stop loss. 1-2 minggu ini banyak stop loss juga saya. Tapi ya manajemen resikonya juga ya dibagi-bagi, nggak satu lamsam satu RDN ya, diversifikasi juga. Jadi kalaupun cut loss 5%, 6%, 3% itu masih bisa lah ditoleransi ya. Kalau saham yang lainnya bisa profit ya itu nutupnya seperti itu. Namanya trading, itu nggak mungkin selalu jual untung. Kalau pengennya jual untung biasanya nyangkutnya banyak, saham-saham nyangkut tuh. Jadi seperti itu. Nyangkut itu apakah pasti nyangkut terus? Enggak juga, tapi perlu waktu untuk dia naik lagi. Kalau Big Bang nggak masalah, ada dividen nggak masalah. Kalau saham-saham yang ada momentumnya aja, saham-saham gorengan, kalau nyangkut kan sayang. Saham-saham high risk. Jadi seperti itu. Untuk TINS 1000 lah. Ada mantul kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high bisa ke 930 di 1,618. Tapi level psikologis 1000 harusnya dijaga kalau melihat polanya ini. Ini kan kelihatan pola candle-nya sudah terbentuk, dia mantul, mencoba neckline gagal, turun, koreksi ya 1000, mungkin 930 ini maksimal penurunan. Jadi masih bisa turun sekitar ya 10% lagi, ideal aja kalau dia turun itu ya. Nekat aja, jebol 930, out aja 900 ke bawah. Jadi seperti itu. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan jual beli dianalisa kembali tergantung Bapak Ibu. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Alkra yang ditutup di harga 1400, menguat tipis 0,35%. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal, Alkra masih bertahan di 1380 ya. Ini gambaran saya masih sama. Pokoknya Alkra itu kalau nekat beli di area support 1350, 1365, tutup di bawah EMA 60-nya nih. Kalau di saya garis warna hitam ya. Itu. Ini kan ada pola ascending triangle. Tinggal dia tembus lagi 1450-nya, siap-siap uptrend. Tapi yaitu plannya
jangan sampai tutup di bawah 1360, di bawah EMA 60-nya. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup di harga 1910, terkoreksi 1,29%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGI tadi sempat rebound tinggi ya, lumayan nih. Cuman saya nggak perhatikan karena ya likuiditasnya juga pasti tipis nih biasanya. Lumayan dia naiknya tadi 8%, tapi habis itu kena guyur. Karena juga ya mungkin ada yang cuan bungkus ya. Resiko besar kalau beli saham hold di saat kondisi seperti ini, apalagi saham yang volatilitas tinggi seperti AGI. Biasanya naik habis itu guyur lagi. Dengan kondisi seperti ini jebol 2000 gagal, menurut saya agak rawan wait and see dulu lah. Kalau mau nawar 1800 lah nawar. Itu aja ya. Kalau mau beli harga sekarang ya tergantung masing-masing ya. Tapi kalau support pertahanan terakhirnya itu 1800 untuk AGI. Jadi seperti itu untuk AGI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ESA yang ditutup di harga 980, menguat 4,25%. Langsung saja ke teknikalnya. ESA juga kemarin itu masuk dalam rekomendasi saya. Saya belinya di 975. Dibawa turun hari ini dan hari ini baru profit ya. Ya semoga aja besok naik. Jaga-jaga level psikologis 1000 tuh harus tembus besok dan lusa. Kalau enggak rawan balik arah lagi. Ini bagusnya dia sudah rejection lagi ya. Dia sempat jebol EMA 60 terus naik lagi. Kemarin tuh sedikit lagi kena stop loss di 935, 930. Untungnya nggak kena stop loss ya, aman. Jadi hari ini baru balik modal ya. Semoga besok dan lusa tembus 1000 aja. Titik amannya 1000. Kalau benar ini swing low minggu ini, mestinya minggu depan jalan. Cuman masalahnya ISG aman nggak? ISG kalau besok lanjut turun koreksi dalam ke bawah 6600 tuh bahaya juga. ESA peluang besar balik arah juga ya. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.